Malam teman-teman dan Bapak Ibu, balik lagi bersama kita di Logic Trade. Di sini kembali kita akan melakukan market review ya. Tanpa kita lakukan market review seperti kita tahu hari ini, wah IHSG-nya itu sangat volatile. Pagi-pagi awal perdagangan dia itu hijau, tiba-tiba merah sampai akhir perdagangan. Namun menjelang penutupan dia ditarik hijau lagi. Wah, sungguh composite sangat menggocek retail-retail seperti kita ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai market review dan saham-saham yang mungkin bisa diperhatikan ya. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan komposit ya. Tadi pagi ditarik sampai 7.000, diturunkan. Ternyata pra penutupan dia dihijaukan lagi untuk komposit. Dan sebenarnya seperti kita tahu, yang gendong IHSG kali ini adalah saham-saham sultan ya. Saham sultan yaitu Bapak PP ya. Ada BRPT. Kita nggak akan bahas saham-saham sultan di sini ya, BRP dan kawan-kawan, karena ini tinggal pasang trailing stop aja. Yang mengambil ini udah cuan ini harusnya semua. Kita lihat kalau kita di sini kesempatan kita akan mencari peluang-peluang lain gitu. Seperti awalnya kita lihat dulu ya, TPIA pun mengerikan sampai arah. TPIA bisa dibikin arah. Emang PP itu calon orang terkaya di dunia itu nanti. Kita lihat beberapa sektor ya yang menarik ya. Pertama, siklik sih. Kita lihat dulu sektor-sektornya. IDX basic lah, IDX base infrastruktur kita lihat. Oh, IDX sektor infrastruktur sekarang sudah breakout ternyata teman-teman ya. Infrastruktur. Kalau kita lihat infrastruktur itu sudah breakout ya, jadi bisa bilang ini salah satu tanda bagus. Kita coba nanti lihat saham-saham infrastruktur ya, apa yang belum jalan gitu. Berikutnya itu basic material. Wah, breakout juga basic material. Wah, breakout semua nih, bagus-bagus ini. Oke, IDX siklik, sektor siklikal, oh turun ya. Consumer siklikal, consumer non siklik. Kita coba lihat IDX non siklikal. Wah, turun juga. Jadi ada tadi konstruksi, infrastruktur, konstruksi, dan basic material. Oke, IDX Energy. IDX Energy lagi di money spotnya tertahan di MA 200-nya dia. X Finance. Oke. IDX Finance sedang koreksi, ke IDX Finance, tunggu saja koreksinya di sini. Di sini harusnya itu si IDX Finance bakal dikasih koreksi sampai sini. Di neckline di sini bakal dikasih harusnya ya. Oke, kita lihat dari infrastruktur dulu. Kita coba lihat ACST infrastruktur. Oh, ini spot tunggu saya jadi 138, bisa kita spekulasi baik nih ya. Turunnya ini tajam sekali, ini bisa nanti membentuk V-shape gitu. ACST Wika, kenapa dia naik ya, apa ya ini? Wika juga turun, kenapa dia infrastruktur ini ya? Infrastruktur infrastruktur, konstruksi dan infrastruktur. Ini nggak salah nih. Coba lihat total ya, total yang sepertinya agak menarik ya. Total Bangun Persada ini agak menarik ya,
karena dia sekarang lagi sideways, sedang proses pengumpulan barang di sini. Nah, jadi kita bisa perhatikan di angka-angka sini ya. Nah, kita bisa perhatikan di 358, 368. Kalau dia turun di sini bisa kita kumpulkan barang di sini. Kalau breakout tunggu nanti buy on breakout setelah konfirmasi gitu. Itu untuk total JSMR, infrastruktur, jasa marga. Ya, sekarang dia memang terbang tapi lagi koreksi dan IHSG ini ditarik IHSG ya. Namun saham-saham yang menarik sepertinya itu saya rasa itu ada seperti nasi cyclical tadi ya, UNPR ya, saham sejuta umat yang kita bilang bakal rebound gitu. Ternyata ya sesuai plan kita kasih garis kemarin di sini, ternyata dia rebound di situ ya. Dia rebound dan sekarang dia sudah ngetes, dia akan terus kita bakal jauh 4080 bakal sampai sepertinya untuk NVR ini. Ada juga kemarin kita namanya ADMR, kita berikan juga ada RO ya, ada RO ADMR. Ternyata dia masih di situ-situ. Nah, disinilah kesempatan kita untuk nyicil sebenarnya di money spot ini. Ini adalah money spot untuk kita. Dia nge-base di sini. Kenapa dia buat base di sini? Dia ngumpulin barang dulu di sini supaya barangnya cukup untuk mendorong harga ke atas. Itu untuk ini ya DMR. Kemarin kan kita sudah rekom juga ADMR di sini ya, DMR. Oke, DMR. Ada satu saham yang menarik lagi ya di consumer, apalagi musim pemilu nanti, apa kampanye udah mulai ya. ULTJ. ULTJ, lihat, nah terjadi spring. Terjadi spring di sini. Ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya bahwa ini akan terjadi spring. Dan kalau yang berhasil ngambil di sini, tinggal hold saja. Kalau yang belum berhasil, tunggu saja dia retest lagi. Dia bakal retest ke 16.620. Tenang saja, dia pasti akan tes lagi ke situ. Dia tidak akan terbang lagi langsung ke sini. Dia akan tes. Tunggu saja untuk itu ya. Ini sudah confirm terjadi springnya. Sekarang berarti dia sedang di fase D. Fase D itu adalah fase goreng-goreng ya. Fase ngumpulin barang sudah selesai di sini. Itu untuk ULTJ. Ada juga saham yang menarik lagi, Cimori ya. Cimori apa CMRI ya? Cimori ya, Cimori. Nah, lihat si Cimori juga. Dia kemarin false breakout ya. Tadi pun turun dia ditarik lagi. Kita lihat besok kalau dia hijau, dengan volume yang seperti ini minimal, itu sinyal buy untuk kita, untuk Cimori. Tunggu saja si Cimori. Basic material yang lain coba kita lihat di INTP ya. INTP ya, INTP bagus, INTP. Gambarkan pasti sudah tahu kan, yang sering ngikutin kita tentang Wyckoff ini pasti itu udah tahu. Ini sudah mengalami spring. Yang tidak tembus di sini bakal retest lagi. Bolehlah ambil sekarang, tidak apa-apa. Apalagi sektor semen. Nanti IKN mulai dikerjakan, ini mulai seksi itu. Tapi hati-hati, ada kan salah satu paslon yang tidak akan melanjutkan IKN. Jadi sektor ini, semen-semen ini pasti akan menunggu kepastian dahulu di Pilpres nanti. Sepertinya ya. Nah, karena kan ada salah satu paslon yang terang-terangan bahwa IKN tidak akan dilanjutkan. Jadi watch lagi gitu ya. Bagaimana dengan BRMS, basic material? Ya, basic material ya. BRMS. Kan hijau tadi. Wah, BRMS. Besok kita bisa beli ya. Dia masuk di area demand-nya BRMS. MDKA kita sebut bahwa yang ngambil tadi ini pasti ketawa sekarang ya. Dia retest ke area yang sudah kita gambar di sini. POS after confirmation di sini. Bisa dibeli lah. Kalau mudah-mudahan dikasih lagi besok ya. Tadi kan ini dikasih karena ada goyangan di IHSG. IHSG yang katanya itu dipengaruhi oleh berita yang
hanya lowongan kerja di Amerika. Ya, apapun hubungannya saya kurang tahu mengenai fundamental gitu ya. Yang pasti kita lihat di sini volumenya bagus. Volume bagus. Dan dia sudah pernah kita bahas juga ini Spring Wyckoff ya. Jadi dia bakal jauh ini mainnya. MDKA bakal jauh mainnya. Gitu. Kenapa MDKA bakal jauh mainnya? Lihat di sini ada sampai 3.000 jauh di sini ya. Ini bisa juga bisa dibilang ini juga apa double bottom bisa, pola-pola bisa, apalagi dia breakout dari trend line-nya ini lebih seksi lagi nanti untuk MNDKA. Coba kita lihat selain MDKA, kertas-kertas di ini di basic material. Tekim jangan disentuh dulu, tunggu saja di ya, 6.500-an, tunggu saja. NKP ya juga jangan disentuh dulu ini, kita belum tahu arahnya kemana gitu. Namun berikutnya ada saham yang menarik lagi ya, namanya Inet. Inet, lihat foto tadi ini ya. Kalau teman-teman lihat Inet, ini pasti ngerti apa yang terjadi di sini. Penurunan ini merah-merah ini buying powernya, selling powernya sudah mulai hilang di sini. Sekarang nampak, lihat jarum-jarum di sini, apa namanya, doji-doji muncul. Ada doji muncul dan dia hijau gitu ya, hijau dan besar-besar ini. Nah, ini tandanya bahwa ada kekuatan yang menahan si Inet ini gitu. Apalagi kita lihat ada hammer di sini di hari Selasa ya. Hammer di sini ada yang jagain nih. Pasti hammer di sini. Dan di sini juga tadi pagi dia tidak terseret IHSG, terseret pun sampai 158. Dia balik lagi ke 161. Jadi sangat menarik untuk Inet. Kita perhatikan ya, karena lihat disclaimer-nya jual beli dari Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu